Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Tofi Family. Ya, Mams, kita udah lama nggak ketemu, udah lama nggak sharing edukasi seperti biasanya karena pandemi dan kita juga lagi ada kegiatan lain. Jadi akhirnya pada hari ini kita baru bisa untuk sharing kembali materi edukasi yang tentunya pasti tetap bermanfaat. Oke, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share Tofi Family. Oke, nah selanjutnya nih kita mau bahas materi yang penting ya sebenarnya untuk perkembangan bicara dan bahasa anak. Apa itu? Nah, ini adalah materi mengenai bagaimana caranya mengajarkan anak untuk menirukan bicara. Nah, jadi seperti yang Mams tahu di rumah, cara meniru itu banyak caranya. Cuma kita sekarang akan membahas bagaimana sih sebenarnya cara praktisnya gitu. Jadi biar mama-mama di rumah lebih mudah untuk mempraktekannya sama anak-anak. Nah, sebelum itu kita pelajari dulu yuk gimana sih sebenarnya itu meniru. Oke. Ya, kita mulai ya. Pertama kita mulai dulu dari definisinya. Apa sih sebenarnya itu meniru? Meniru adalah melakukan atau mengcopy apa yang dilakukan oleh orang lain, atau apa yang diucapkan oleh orang lain, atau apa yang digerakkan oleh orang lain. Jadi konsepnya adalah bagaimana caranya anak itu bisa mengcopy dan melakukan apa yang kita perintahkan, apa yang kita tirukan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi dari pengertian meniru itu, sebenarnya meniru itu ada jenis-jenisnya. Nah, apa aja? Nah, pertama adalah meniru gerakan. Meniru gerakan itu yang gimana sih? Misalnya, kalau misalnya mama menirukan untuk angkat tangannya ke atas, nah seperti itu. Kemudian misalnya mama menirukan untuk, ayo coba pukul mejanya, nah seperti ini. Atau misalnya mama bisa mencoba dengan kayak menekan tombol, atau misalnya mama bisa menirukan bagaimana caranya meremas kertas. Nah, seperti itu. Jadi, gerakan-gerakan yang mama lakukan akan ditirukan oleh anak. Apakah anak bisa atau tidak. Nah, yang kedua adalah menirukan ekspresi wajah. Kenapa ini penting? Karena anak-anak perlu mempelajari bagaimana sih sebenarnya ekspresi-ekspresi kita ketika kita merasa sesuatu hal yang emosional gitu. Jadi misalnya kita merasa sedih, ekspresi apa sih yang kita lakukan? Misalnya dengan menurunkan bibir ke bawah seperti itu. Atau ketika kita merasa sedang senang, maka kita akan melakukan senyuman yang lebar, bahkan kadang-kadang memperlihatkan gigi-gigi kita seperti itu. Atau ketika mengekspresikan sesuatu yang tidak menyenangkan dengan cara yang marah. Jadi, nah coba mama coba di rumah dengan anak-anak, apakah anak bisa tidak menirukan itu gitu. Jadi tadi ada dua ya Mams, ekspresi wajah, gerakan. Dan yang ketiga adalah bagaimana anak itu bisa menirukan bunyi bicara dan bicara. Nah, bunyi bicara tuh bagaimana sih? Misalnya dengan mengucapkan ba ba ba, pa pa pa, nah seperti itu. Atau mengucapkan kata. Nah, misalnya bola, seperti itu. Atau misalnya mama, nah seperti itu. Jadi 3 jenis meniru, yaitu bagaimana anak menirukan ekspresi wajah, kemudian bagaimana anak menirukan gerakan, atau bagaimana anak menirukan bicara dan bunyi bicara. Oke. Nah, sebelumnya kita pahami lagi nih arti meniru, jenis meniru, dan apakah ada perbedaan dari meniru itu. Misalnya ketika anak meniru itu dia akan mengalami 2 tahap. Jadi bisa jadi dia menirukan tapi ada keterlambatan. Nah, misalnya nih kita bilang coba tirukan papa. Nah, itu ada jeda baru dia bisa mengucapkan papa. Atau yang kedua bisa jadi pada saat kita menirukan papa, belum selesai kita ucapkan, anak sudah mengulang katanya.
Nah, seperti itu. Jadi ada dua jenis juga untuk meniru itu gitu. Bagaimana cara anak menirukan apa yang kita ucapkan. Oke. Nah, tadi udah 3 ya Mams, meniru artinya apa, jenis meniru, dan bagaimana tahapan meniru. Oke, selanjutnya adalah sebenarnya nih pada usia berapakah anak-anak itu udah bisa meniru? Nah, ini patut diperhatikan ya Mams, supaya Mams di rumah itu punya patokan kalau misalnya nih ada keterlambatan atau memang ada permasalahan sama anak ketika anak tidak bisa mencapai tahapan meniru tersebut di usia ini. Nah, usianya untuk bisa menirukan kata adalah kira-kira itu usia 12 sampai dengan 18 bulan. Nah, artinya 1 tahun sampai dengan 1,5 tahun tuh sebenarnya anak-anak sudah di tahapan meniru apa yang kita ucapkan. Nah, jadi kalau misalnya belum, maka kita harus perhatikan lagi. Nah, bagaimana kita memperhatikannya? Salah satunya adalah memahami bagaimana sih sebenarnya milestone bahasa atau perkembangan bahasa. Oke, di sini akan saya bahas dulu ya. Nah, milestone bahasa itu di usia 0 sampai dengan 3 bulan itu biasanya anak-anak itu udah melakukan tangisan yang berbeda. Jadi misalnya ketika dia ingin makan, atau dia haus, atau misalnya dia digigit nyamuk, nah seperti itu, atau misalnya dia tersenyum sama orang, nah itu sebenarnya sudah milestone bahasanya. Nah kemudian di usia 4 sampai 6 bulan, biasanya tuh anak udah mulai babbling, mengoceh. Nah jadi kayak misalnya kita sering dengar Bapak, Ma, atau misalnya tertawa, seneng atau sedih. Nah itu di usia 4 sampai 6 bulan ya Mams. Oke, selanjutnya itu usia 7 sampai 12 bulan. Nah, biasanya di usia ini babblingnya itu lebih panjang, seperti misalnya papa, baba, mama. Nah, seperti itu. Kemudian sudah bisa menirukan gerakan-gerakan sederhana. Gerakan sederhana itu yang gimana sih? Misalnya kayak tunjuk, atau misalnya kayak pegang pipi, nah seperti itu. Atau misalnya kondisi yang kita suruh tepuk-tepuk dia ikut, nah kayak gitu. Jadi gerakan-gerakan sederhana itu udah mulai bisa dia tirukan. Kemudian perkataan kita tuh sebenarnya sudah mulai dia bisa tirukan, tetapi belum jelas. Nah cuma jangan pernah berhenti ya Mams, jadi terus dicoba kepada anak supaya dia bisa memahami lagi gimana sih konsep meniru yang tepat. Nah yang terakhir itu adalah di usia 13 sampai 18 bulan. Di usia ini justru perkembangan bicara itu lebih luas lagi. Gimana? Nah, anak itu sudah mulai paham atau orang atau benda yang dia lihat. Jadi misalnya yang mana papanya, yang mana mamanya, yang mana neneknya, yang mana tantenya, semua sudah lebih bisa dia pahami konsepnya. Kemudian paham dengan anggota tubuh. Nah, ini banyak ya mama-mama di rumah mungkin tidak tahu kalau seandainya tuh di usia 13 sampai 18 bulan sebenarnya kita tuh harus banyak membuat anak tuh memahami yang mana sih anggota tubuhnya, yang mana sih anggota keluarganya, karena kebanyakan orang tua itu selalu membuat anak itu lebih cepat belajar mengenai konsep huruf, angka. Jadi meniru huruf, meniru angka, padahal sebenarnya hal yang lebih sederhana itu yang harusnya lebih cepat dicapai. Jadi kayak anggota tubuh, anggota keluarga, kemudian bisa mengujar satu kata, nah seperti itu. Jadi bukan dengan konsep kalau anak saya sudah bicara tetapi bisa tahu huruf, bisa tahu angka 1 sampai 10. Nah, sebenarnya itu tidak menjadi patokan karena di 13 sampai 18 bulan sebenarnya patokannya adalah di hal yang sederhana saja seperti tahu anggota keluarganya, tahu anggota tubuhnya, bisa mengucapkan satu kata atau kosakata. Oke? Nah, jadi dari sini kita akan beranjak lagi. Kenapa anak usia 1,5 tahun itu sebenarnya belum bisa menirukan bicara? Apa yang harus kita perhatikan terlebih dahulu? Nah, ini penting ya, Mams. Tolong diingat. Nah, apakah anak sudah babbling? Nah, ini penting. Karena tadi kenapa? Babbling itu dari 4 sampai 6 bulan, 7 sampai 12 bulan, itu sebenarnya sudah harus kita lihat. Babbling itu muncul nggak? Ocehannya semakin banyak nggak? Nah kadang-kadang ocehan dari papa, nah seperti itu makin lama makin tidak ada. Atau makin lama makin sedikit. Istilahnya
tidak menjadi berkembang. Nah, seperti itu. Yang kedua, apakah anak sudah bisa menirukan ekspresi wajah? Nah, kadang-kadang ketika kita membuat, ayo gimana muka senangnya? Gimana coba lihat muka mama? Coba lihat mata mama begini. Nah, bisa nggak dia tirukan? Nah, itu sebenarnya penting loh, Mams. Karena apa? Karena meniru itu tidak hanya mengucapkan kata, mengucapkan bunyi bicara, tetapi menirukan ekspresi wajah itu juga adalah konsep meniru. Nah, yang ketiga, apakah anak sudah bisa menirukan gerakan benda? Nah, itu penting juga kan kayak tadi sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa ada 3. Ya, inilah salah satunya, menirukan gerakan. Kenapa? Karena ketika anak bisa menirukan gerakan kita, artinya dia memahami apa yang kita perintahkan, apa yang kita minta dari dia. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apakah anak sudah bisa mampu menirukan gerakan pada tubuh? Nah, tadi gerakan pada benda. Nah, yang ini gerakan pada tubuh. Misalnya, ayo lompat, gimana lompat? Nah, seperti itu. Ayo lempar bolanya. Nah, dia paham nggak? Misalnya kalau kita tirukan melempar, dia akan juga ikut melempar. Kalau kita melompat, dia ikut melompat. Nah, seperti itu. Kemudian, apakah anak sudah bisa menirukan gerakan oral? Nah, gerakan oral ini yang bagaimana sih, Mams? Misalnya, kita kasih dia madu di sini, lalu kita minta dia untuk menjilatnya, bisa nggak dia ngikutin? Jadi angkat lidahnya ke atas, coba gini, nah seperti itu. Atau coba lidahnya ke kanan, bisa atau tidak? Nah seperti itu. Nah biasanya untuk anak-anak di usia di bawah 1,5 tahun atau 1,5 tahun itu sudah bisa untuk mengikuti kita bagaimana gerakan-gerakan oral tersebut. Nah jadi ini bisa jadi patokan ya, Mams, kenapa anak-anak di rumah itu pada usia 1,5 tahun belum bisa memahami konsep meniru. Nah, itu ada 5 tadi yang saya sudah sebutkan. Jadi kalau misalnya hal-hal tersebut memang belum bisa dipahami anak, maka hal-hal yang sederhana atau cara praktis inilah yang harus kita ajarkan pada anak terlebih dahulu. Oke? Nah, kita lanjut nih ke poin pentingnya. Urutan dalam mengajarkan meniru ya dari yang termudah. Nah, yang pertama adalah mulai dari vokal. Vokal itu apa sih? Huruf vokal. Nah, huruf vokal itu ada 5 kan? A, I, U, E, O. Usahakan mama menggunakan gerakan pengucapan yang cukup jelas buat anak. Atau gerakan mulut. Ya nggak apa-apa deh, Mams, kalau memang niatnya sedikit lebay, tapi itu penting untuk anak. Jadi misalnya kalau kita mau ajarin, coba buka mulutnya, seperti itu. Coba gimana giginya, ih. Nah kalau bisa dia mengikuti gerakan mulut kita sekaligus mengeluarkan suaranya. Nah seperti itu. Yang kedua adalah bagaimana kita menghubungkan satu konsonan dan satu vokal. Nah misalnya bah, pa, pa. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mengajarkan konsep meniru, kita mulai dari hal yang paling sederhana dulu. Jadi bukannya ketika kita sudah melihat anak kita tidak bisa meniru, kita langsung membuat konsep yang dia harus menirukan kata kita. Misalnya, coba bilang mobil, coba bilang mobil. Nah, kita paksa terus dia untuk mengatakan itu. Itu tidak bisa, Mams. Jadi kita harus mulai dari yang sederhana dulu. Pahami bahwa dia memahami konsep-konsep untuk meniru tadi. Nah, kemudian modifikasi lagi menjadi satu kata atau misalnya menjadi 2 suku kata yang sama, yaitu konsonan vokal. Jadi misalnya mama, papa, baba, bubu, bobo. Nah seperti itu. Jadi variasikan vokalnya itu tapi bunyinya sama terlebih dahulu. Nah itu ya. Jadi dari 3 tuh. Mulai dari vokal, konsonan vokal, kemudian konsonan vokal. Nah yang keempat yaitu suara-suara yang sering kita dengar di lingkungan. Jadi misalnya suara hewan, suara kendaraan, suara hujan. Nah seperti itu. Jadi misalnya tuh kita mau bikin suara hewan apa ya yang paling gampang? Misalnya kita mau tirukan suara hewan sapi. Nah, jadi misalnya mo. Nah, seperti itu. Jadi hewan yang udah sering dia lihat dan sering dia dengar. Nah, kita tirukan untuk dia bisa menirukan kembali. Atau misalnya suara kendaraan.
misalnya suara kereta api gitu ya, titut 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 gitu, nah seperti itu. Atau misalnya apa lagi ya, misalnya suara ketuk pintu, nok 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 nok, seperti itu. Atau tiktok tiktok, nah kayak gitu. Jadi suara-suara yang sering didengar aja di lingkungan itu bisa ditirukan sama anak-anak biar lebih mudah. Nah kemudian meniru satu kata, yaitu kata apapun yang memang menurut moms, anak moms lebih mudah memahaminya karena sudah bisa melihat gambar atau misalnya sudah sering melihat bendanya. Ya, jadi biar lebih gampang ditirukan satu kata apa saja. Nah, seperti itu. Jadi urutan dalam mengajarkan meniru yang termudah itu tadi ada 5 ya. Mulai dari vokal, kemudian konsonan vokal, konsonan vokal, konsonan vokal, kemudian menirukan suara-suara yang ada di lingkungan, hewan, kendaraan, kemudian suara apalagi ya, benda-benda di sekitar. Nah yang terakhir adalah menirukan satu kata apapun, terserah moms di rumah. Oke moms, segini dulu ya pembahasan kita kali ini. Nanti akan kita lanjutkan di video berikutnya, masih dengan topik yang sama, yaitu cara praktis mengajarkan anak untuk menirukan bicara. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share Tofi Family. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.